Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Agus Maulana kembali hadir dalam Inspirasi Kolbu. Nah, sahabat Kolbu dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sahabat Kolbu, pada acara Inspirasi Kolbu pada tayangan kali ini kita akan membahas bagaimana Islam sebagai refleksi dari revolusi mental, di mana Islam hadir sebagai pendobrak perbaikan moral, baik pada di zaman dulu perjuangan Rasulullah SAW dan hingga kita selaku umatnya pada saat ini. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, sahabat Kolbu, acara Inspirasi Kolbu akan selalu tayang insya Allah di tiap hari Selasa pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Tayang di YouTube channel Sultan TV dan fanpage Facebook Sultan TV, dan bisa berinteraksi, kami disiarkan secara live. Untuk itu, para sahabat Kolbu yang akan menanyakan persoalan-persoalan Islam, persoalan kehidupan dan dikaji sebagai sudut pandang Islam, marilah kita silahkan dicantumkan di kolom komentar. Nah, ini sudah hadir bersama kita guru kita, kiai kita bersama, ada Pak Kiai Haji Muhammad Robil Ulfi. Assalamualaikum Pak Kiai. Ini akrab disapa Arobi, betul ya? Arobi sehat, Arobi. Nah, Arobi, kali ini kita akan membahas bagaimana Islam sebagai refleksi dari revolusi mental. Barangkali sudut pandang dari Islam itu sebagai memperbaiki karakter baik manusia dari zaman ke zaman bisa digali di episode kita kali ini. Silahkan dipersilahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil asrar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil athhar wa sahabil akhyar adada ni'amil yafdalihi amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membincang tentang Islam sebagai refleksi revolusi mental ya. Jadi pada zaman yang sudah berlapis-lapis jauh dari terbitnya Islam di zaman Nabi, kita sudah hidup tidak terasa pada abad ke-15 ya. Perlu kiranya untuk merefleksikan kembali apa sih sebenarnya Islam, apa sih tujuan Islam ini diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, dan bagaimanakah Islam yang dulu 15 abad yang lalu diajarkan Rasulullah bisa merefleksikan kembali visi misinya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di era global, di era modernitas ya, hegemoni yang luar biasa. Itu bagaimana? Nah, disinilah nanti kita akan pertama flashback, yang kedua kita reflektifkan kembali ya. Sahabat-sahabat kalbu, banyak sekarang itu yang mengaku Islam. Saya Muslim, saya adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tapi tidak tahu mana Islam itu apa. Nah, ini juga penting ya, karena sekarang banyak sekali reduksi makna-makna istilah-istilah keagamaan ya. Dan di situ banyak ketipu gitu ya. Jadi Islam itu adalah sikap yang mensejahterakan, sikap yang menyelamatkan. Mensejahterakan siapa? Ya otomatis manusia itu sendiri. Ya, umat manusia itu sendiri. Prioritasnya yang percaya kepada Islam otomatis terjamin keselamatannya ya. Dalam makna yang lebih sempit ya, minimal terjamin keselamatannya nanti di akhirat. Tapi makna yang luas, terjaminnya keselamatan di akhirat itu ditandai dengan keselamatan, kesejahteraan lahir batin di dunia. Nah, itu. Jadi banyak
jangan ketipu gerakan Islam nyatanya tidak mensejahterakan sekitar. Nyatanya tidak membuat tetangganya, saudaranya, sahabatnya merasa tentram. Nah, itu sebenarnya jauh dari arti Islam itu sendiri ya. Nabi Muhammad SAW itu bersabda ya, di sini saya sampaikan 2 hadis. Hadis pertama, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati kata Rasulullah adalah seorang di mana umat Islam sekitarnya itu bisa selamat dari kejahatan lisannya, keburukan tangannya. Nah, ini yang harus kita reflektifkan sekarang. Kalau saya, Anda, kita semua adalah muslim, pastikan umat Islam sekitar kita jangan sampai tersakiti oleh postingan kita di Facebook, di medsos, oleh latah tangan kita ya, oleh lisan kita, jangan sampai. Nah, di hadis ini sebenarnya Nabi tidak hanya ingin menyampaikan keselamatan ini terjamin hanya untuk umat Islam sekitar, bukan. Tapi lebih luas lagi juga tentang sesama makhluk Allah. Dalam hadis yang lain ya, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang saling mengasihi itu nanti selalu dikasihi oleh Allah yang Maha kasih sayang. Maka kasihanilah penduduk bumi. Di hadis ini jelas bukan terbatas orang Islam, semua penduduk bumi ya. Bahkan Syekh Nawawi menafsiri begitu juga lalat, makhluk hidup, lingkungan di sekitar kita, kasihanilah. Niscaya yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan dibelas kasihi oleh penghuni langit. Nah, itu yaitu malaikat. Nah, di sini Nabi juga mengingatkan bahwa misi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan sumber-sumber kemuliaan akhlak. Nah, akhlak di sini bisa kita maknai dalam konteks pertemuan kita yaitu mental tadi ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk berusaha menyempurnakan akhlak. Akhlak itu di zaman jahiliyah ya, sebenarnya ada yang mulia. Ada yang mulia ya. Contoh-contoh orang Arab dulu itu syaja'ah, berani, al-wafa bil ahdi, selalu menepati janjinya. Arab sejati tidak pernah mengingkari kata yang keluar, tidak pernah menelan ludah kembali, nggak pernah. Itu sifat-sifat positif yang sudah ada di zaman jahiliyah. Tapi masih banyak sifat-sifat yang buruk yang harus dihilangkan, di reshuffle gitu, di cancel, di remove, diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Begitu juga ya kebudayaan yang ada di dunia saat Nabi diutus, banyak nilai-nilai yang positif. Kristen dengan kasih sayangnya ya, Yahudi dengan ilmu pengetahuannya. Itu Nabi tugasnya oleh Allah diutus adalah menyempurnakan sisi-sisi positif akhlak dari peradaban jahiliyah sampai peradaban dunia yang ada, disempurnakan. Nah, makanya Nabi itu merevolusi mental masyarakat Arab terutama, kemudian bisa diuniversalkan karena Al-Quran menggemakan ya, misi Nabi itu tidak hanya untuk orang Arab ya. Ya, inna
arsalnaka illa rahmatalil alamin. Kami tidak sekali-sekali mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmah untuk alam semesta. Nah, ya ini yang harus kita reflektifkan ya, bahwa Islam itu benar merevolusi mental, merevolusi akhlak, tapi kuncinya adalah rahmah. Makanya dalam setiap pertemuan Nabi mengajak kita untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah memperkenalkan zatnya dari sekian banyak sifatnya itu. Allah memilih 2, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kasih sayang inilah yang sebenarnya sumber kita untuk mengenalkan Islam, sumber kita untuk merombak peradaban dunia, peradaban sekitar kita, kebudayaan kita, keseharian kita. Jangan sampai kita mengenalkan Islam dengan keras, dengan ganas. Tidak, itu salah. Jauh dari teladan Nabi, sang revolusioner kita. Nabi bisa merevolusi itu bukan dengan kekerasan dan bukan dengan pedang, tapi dengan rahmah tadi, dengan akhlak, dengan teladannya. Nah, jadi kalau sahabat inspirasi kolbu ingin mereflektifkan Islam sebagai amunisi merevolusi akhlak, merevolusi mental, maka kenali Islam dari guru-guru, dari ustadz-ustadz yang penuh kasih sayang, yang mengajarkannya dengan lembut dan juga mengajarkan Islam sebagaimana yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya mudah aja. Nabi juga pernah mengingatkan bahwa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara, sebaik-baiknya ajaran, sebaik-baiknya urusan, apapun itu yang paling moderat, yang paling tengah-tengah, ya. Dan dibuktikan oleh Islam, ya. Dalam bab ajaran fikih saja, dulu Nabi Musa misal boleh beristri lebih, tidak ada batasnya, ya. Makanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang masih memberlakukan syariat Taurat, syariatnya Nabi Musa, itu istrinya banyak sekali kan, lebih dari 10, 100, banyak sekali. Datang syariat Nabi Isa menghapus itu dan membatasi cuma 1, Mas. Boleh beristri cuma 1. Jadi 1 leluasa sekali, 1 ekstrim sekali, 1 doang, Mas. Dan tidak bisa dicerai itu. Itu syariatnya Nabi Isa, syariat Injil. Datang Islam, ya. Islam datang, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, fa illam ta'dilu fawahidah. Islam ngasih solusi. Ya, nawarkan. Silahkan nikahi 2, 3, maksimalnya 4. Itu asal bisa adil. Kalau tidak bisa adil, udah ikut syariat Nabi Isa. 1 aja deh, gitu. Dan itu pun kalau tidak cocok, sudah mentok, ya, bisa diceraikan dan bisa dirujuk, bisa. Itu apa, modernitas, ya, moderat Islam, ya. Jadi Nabi juga mencirikan, ya, ajaran ini ahabuddin ilallah al-hanifiyatu samhah. Jadi agama yang dicinta oleh Allah adalah agama yang mengajarkan moderasi, as-samhah, penuh toleran, ya, lapang. Nah, inilah yang dikenalkan oleh Nabi bahwa harus tengah. Tengah itu apa? Mempedulikan antara bungkus dengan isi. Ya, isinya harus ada,
bungkusnya harus rapi. Islam isinya adalah tadi penyelamatan, kasih sayang, lapang, kelembutan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kekerasan tidak boleh, kecuali ketika perang. Perang itu pun dibatasi. Ya, jihad fisabilillah itu memerangi orang kafir yang mau menyerang kita, yang merusak stabilitas kehidupan masyarakat kita. Jadi jihad preventif. Tidak bisa ada namanya jihad tanpa musuh merongrong kita dulu, nggak bisa. Ya, jadi kalau ada, maka itu lafadznya pasti mufa'alah, yuqatilu qatala yuqatilu. Jadi mereka dulu baru Nabi melawan, gitu ya. Semua peperangan yang dilakukan Nabi ya itu dimulai dari usikan mereka. Ya. Perang Badar dengan suku Quraisy, ya. Perang Tabuk, Romawi dulu yang mengusik, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, sahabat inspirasi kolbu, jadi jangan pernah tertipu oleh bungkusnya rapi, kembali ke Al-Quran, kembali ke As-Sunnah, ya, kembali ke khilafah dan sebagainya, tapi isinya harus kita perhatikan, benar nggak ini mensejahterakan kita, membuat hati kita nyaman, tidak mengajarkan kebencian, tidak mengajarkan kesombongan. Nabi Muhammad SAW suatu ketika pernah dilaporkan ada seorang nabi ibadahnya luar biasa. Nabi nggak takjub. Nabi nanya, kaifa akluhu? Gimana rasionalnya dia, gimana? Akal budi dia gimana? Nggak jawab lagi tuh sahabat karena sudah terpesona. Bagus ibadahnya Rasul, bacaan Qurannya bagus, puasa terus. Nabi nggak terjebak. Kaifa akluhu? Akal dia itu gimana? Orang yang ibadah gimana? Ya Rasul, kenapa sih? Ini sudah puasa setiap hari, malam tahajud, baca Quran. Kenapa masih diperiksa akalnya gitu kan? Kata Rasulullah SAW, innal ahmaqal abid, ya, innal ahmaqal abid adorru minal fajiris sodik. Sesungguhnya orang bodoh ahli ibadah membikin kerusakan itu lebih jauh bahaya daripada orang bejat jahil. Al-fajirul jahil, minal fajirul jahil. Orang bejat tapi bodoh. Bejat bodoh itu masih mending. Masyarakat tahu, orang bodoh mabok-mabokan. Orang bodoh bejat, maklum. Tapi kalau ada ahmak bodoh tapi ahli ibadah, wah itu bahaya. Pasti banyak pengikutnya ini. Nah, pasti banyak fansnya, banyak muhibbinnya gitu. Ini kalau diikuti lebih bahaya daripada bahayanya seorang bejat yang bodoh. Dan Nabi meneruskan bahwa kadar kedekatan kita dengan Allah itu bukan dari kuantitas ibadahnya, tapi kualitas penghayatan dia terhadap ibadah, terhadap kehidupan sehari-harinya. Jadi akal itu penting dalam beragama. Nah, inilah modal merevolusi mental, merevolusi akhlak, itu harus disertai dengan rasionalitas. Jangan sampai terjadi apa yang disebut dengan mabok agama. Jadi atas nama agama terjebak dalam gerakan separatis, ekstremis yang mensajikan surga instan kayak Indomie gitu. Ya. Akalnya tidak dipakai.
itu yang ditakutkan oleh Nabi. Al-ahmak al-abid ador minal fajiril jahil. Ya. Perbuatan orang bodoh yang ahli ibadah itu jauh lebih berbahaya daripada perbuatan orang yang apa? Yang bodoh, bejat. Nah, itu. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita mau merefleksikan revolusi mental melalui Islam, maka nilai-nilai prinsip Islam jangan sampai ditinggalkan. Pertama, Islam itu adalah agama yang menyelamatkan kita dari kebodohan tadi ya. Dari kebejatan, dari tipu muslihat, dari manipulasi bungkus padahal isinya adalah kesesatan. Itu pertama. Yang kedua, isi agama ini adalah al-hanifiyatu samhah. Lembut, lurus, tengah-tengah, moderasi, dan penuh toleran. Makanya dalam pergerakan kita, ya, Mas, itu dikenal dengan trilogi ukhuwah. Ada 3 ukhuwah Islamiyah. Kita Islam boleh beda. Ya. Anda sholat subuh kunut, kita enggak, tapi kita tetap saudara. Ukhuwah Islamiyah. Berbeda-beda nggak apa-apa, tapi kita masih dalam satu tenda besar bernama Islam, nggak masalah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar anak bangsa. Makanya kita sangat menjunjung tinggi persaudaraan lintas agama. Saya beragama Islam tidak menghalangi saya untuk ngopi darat dengan sesama anak bangsa, walaupun beda agama, nggak masalah. Dalam hal muamalah, bisnis, pertemanan, dan sebagainya. Nilai-nilai itu harus kita junjung. Karena apa? Untuk mempersatukan kita dalam memajukan bangsa ini, tanah air ini. Gitu. Nah, yang terakhir, ini yang luar biasa sekali. Apa? Ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar kemanusiaan. Trilogi ukhuwah ini, Mas, dimunculkan sebelum adanya globalisasi. Jauh sebelum era milenial. Tepatnya tahun 1984 di Muktamar Situbondo ya, oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Tapi alhamdulillah terasanya baru sekarang-sekarang ini ukhuwah basyariyah. Solidaritas antar kemanusiaan. Ini kita perkenalkan. Agar apa? Walaupun Anda berkulit hitam, berkulit putih, suku Jawa, suku Afrika misal, itu bisa bersaudara. Nah, ini yang harus kita flurkan, kita kenalkan ke muslim-muslim urban ya, yang haus spiritual, yang haus agama, tapi naudzubillah dia salah memilih guru, mengajarkan Islam yang puritan, yang eksklusif, yang tertutup. Nah, ini tidak sama sekali mereflektifkan revolusi mental tadi. Enggak. Jadi jangan sampai terjebak di situ. Ya. Jadi itulah kurang lebihnya poin-poin Islam sebagai refleksi revolusi mental tadi. Baik. Ya, terima kasih. Ya Pak Kiai, itu luar biasa, subhanallah, sudah dibahas beberapa poin-poin terkait Islam hadir sebagai revolusi mental yang merubah akhlak ya. Oke. Iya. Nah, Pak Kiai, tentu ada beberapa pertanyaan yang saya dan juga pemirsa Sultan TV, sahabat Kolbu ingin sampaikan, tapi akan kita bungkus dulu, kemas dulu setelah pariwara berikut ini. Tetap di Inspirasi Kolbu.
Inspirasi Kolbu, pemirsa Sulan TV, sahabat Kolbu dimanapun Anda berada, kita masih membahas bagaimana Islam hadir sebagai refleksi revolusi mental, yakni sebagai perubahan akhlak dan memperbaiki akhlak. Ini Pak Kiai, ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan dari yang tadi disampaikan. Ini juga ada beberapa pertanyaan dari pemirsa sahabat Kolbu, cuman nanti dari saya dulu nih Pak Kiai. Ya. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai soal tujuan Islam, yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Islam itu bisa panjang umur? Karena yang saya temui dan mungkin pemirsa juga di rumah mengetahui, setiap ada persoalan yang kita hadapi saat ini itu sudah tercantum di Al-Quran. Ini gimana tadinya? Apakah ini sebuah keluar biasaan dari Islam gitu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Kiai. Padahal ini fenomena baru nih misalkan, tapi sudah ada di Al-Quran, sudah dijelaskan. Ya, ya. Silakan. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Islam bisa panjang umur. Ya, ini justru membuktikan bahwa agama ini adalah dari Sang Pencipta yang menciptakan umur itu, yang menciptakan dunia ini dan sebagainya. Oleh karena itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai agama terakhir ya, sebelum kiamat datang itu dibekali dengan nilai-nilai yang universal. Makanya ada jargon itu mengatakan syariatul Islam solehatun likulli zaman wa makan. Syariat Islam itu selalu relevan untuk tempat di mana saja, waktunya kapan saja. Kenapa begitu? Karena Nabi ya yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan nilai-nilai universal tadi. Ada yang nilainya thawabit, tetap tidak bisa berubah, ada itu, Mas. Contoh sholat 5 waktu, rukun Islam, rukun iman, itu hal-hal prinsipil dan bisa kita amalkan kapan saja, di mana saja, karena sudah Allah sesuaikan dengan paket akhir zaman ini gitu ya, kurang lebih begitu. Iya. Tapi Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini selain mengenal thawabit, hal-hal fundamental yang tidak bisa berubah, yang permanen sudah, juga mengenal mutaghayyirat. Mutaghayyirat ini ajaran Islam yang fleksibel, yang bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, perubahan tempat, bahkan perubahan orang sekalipun berubah. Nah, disinilah adanya fleksibilitas. Oh, saya anak santren, baru kemarin saya belajar kamus kamu. Ya. Jadi fleksibilitas Islam ya. Kalau bahasa Arabnya itu murunatul Islam. Nah, disinilah kebanyakan masalah-masalah aktual itu terjadi di sini. Di masalah furu'uddin, cabang-cabang keagamaan. Umpama kita awalnya sholat zuhur, sekarang 4 rakaat ya. Tapi kalau melakukan perjalanan lebih dari 90 kilo, 60 kilometer, Islam ngasih kelenturan tuh, keringanan, boleh diskon. Sholat qashar. Jadi awalnya 4 boleh 2. Disinilah fleksibilitas Islam itu. Contoh lagi ya, haji itu wajib, itu rukun Islam, tapi disyaratin walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban ini bagi yang sanggup saja, yang nggak sanggup nggak apa-apa. Rasulullah kasih solusi. Siapa orangnya habis sholat subuh berzikir terus, ingat Allah terus sampai terbit matahari, falahu ajru hajjin wa umratin tamah. Dia dapat pahala umroh dan haji sempurna. Itu kan kelenturan Islam. Jadi Islam itu hadir untuk yang kaya, untuk yang miskin,
untuk yang sulit dalam perjalanan umpama, atau yang renggang. Jadi hadir semuanya memiliki hukumnya masing-masing. Nah, itulah yang dikenal dalam kaidah fikih itu la yungkaru taghayyurul ahkami bitaghayyuril azminati wal amkinati wal awaidi wal ashkhos. Tidak bisa dipungkiri lagi hukum itu bisa berubah sepanjang perubahan tempat, perubahan waktu, perubahan generasi, perubahan tradisi. Nah, itu. Makanya betul Islam itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersifat permanen, universal. Tapi objeknya adalah manusia yang bersifat partikular dan berubah. Nah, inilah makanya perlunya Allah mengutus seorang nabi dari bangsa manusia, bukan dari malaikat. Nah, itu karena apa? Untuk mencontohkan dan agar ajaran ini bisa termanifestasi, bisa dilakukan oleh sesama manusia. Nabi sebagai manusia bisa, kita sebagai manusia bisa. Nah, itu bedanya. Nabi menerima wahyu langsung, kita tidak menerima wahyunya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah. Jadi ya tadi kedahsyatannya Islam bisa apa? Memiliki nilai-nilai universal. Ini ada pertanyaan juga pakai dari sahabat Kolbu yang ada di rumah. Ya. Ini ada dari Laskar Cisadane. Kalau perang Badar sampai meninggal, tapi niatnya pengen masuk surga sejak awal, itu gimana? Pas perang Badar meninggal, tapi sejak awal niatnya emang mau masuk ke surga, bukan ikut perang gitu. Gimana pakai? Silakan jawab. Ya, itu kan perang Badar kan sudah berlalu, ya. Tahun 2 Hijriah saat Ramadan. Dan semua sahabat tidak bisa kita hakimi, ada yang nggak perang nih, ya. Nggak bisa kita judge. Mungkin begitu. Bisa mungkin maksudnya di zaman sekarang. Ya, nah, gitu. yang dimaksud penanya ini adalah gimana kalau ada jihad diproklamirkan, ya kan? Kita nih sebagai prajuritnya nggak mau perang tapi maunya syahid gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting ya formalitasnya tetap ya kita hadir di situ, ya jihad yang mempertahankan nyawa, jangan sampai bunuh diri gitu, tuh konyol kan gitu. Itu ya karena orang dulu ya yang digelorakan oleh para mujahidin kan mut syahidan aw ash karima, meninggallah dalam keadaan syahid yang terhormat, ya. Bukan jadi pembelot kan gitu, atau hiduplah dalam keadaan mulia, nah, gitu. Jadi kalau pingin syahid ya yang syahid akhirat, dunia akhirat dalam peperangan ya perang beneran, ya. Insya Allah perkara meninggal alhamdulillah syahid. Kalau enggak berarti nanti ashkariman tadi hidupnya mulia, pahlawan kan gitu. Siap. Itu mungkin yang mungkin bisa dijelaskan. Ya. Ini ada lagi dari Kang Saiful Bahri. Pak Ustadz, pada zaman sekarang banyak bermunculan orang yang menganggap dirinya paling suci dan paling benar dalam ibadah. Sukanya mengkafirkan orang yang tidak sejalan. Ini hukumnya gimana? Wah, itu bahaya. Mungkin ya hukum mengkafirkan orang itu gimana sih? Ya, Nabi itu pernah bersabda, jangan pernah mengkafirkan siapapun yang pernah membaca syahadat. Siapa yang menuduh kafir, maka tuduhan itu berbalik ke salah satu di antara dua tadi. Bisa jadi tuduhannya benar, kalau nggak benar berbalik ke orang yang menuduh. Jadi bahaya sekali. Yaitu antisipasi, jangan sampai kita termotivasi untuk demikian. Leluhur kita, Wali Songo, ulama-ulama kita, itu sudah dengan jerih payahnya, keringat darahnya, dikorbankan untuk memasukkan masyarakat Nusantara ini berbondong-bondong masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad juga demikian. Jangan pernah kita merusak usaha mereka, beliau-beliau, dengan mudahnya mengeluarkan muslim ke
keluar Islam hanya karena perbedaan pendapat. Inilah kebijaksanaannya Islam ya, yang kita kenal dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu imamnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau seorang teolog ya, yang legendaris. Sebelum meninggal ya, beliau berpesan kepada muridnya, "Ishhad anni la ukaffiru ahadan min ahlil kiblah." Saksikanlah wahai muridku, saya tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, walaupun berbeda. Ya, walaupun berbeda. Kenapa? Karena semua perbedaan itu yushiru ila ma'budin wahid. Perbedaan-perbedaan pendapat ini sesungguhnya mengisyaratkan, menunjuk ke Tuhan yang esa, ke Tuhan yang sama gitu. Nah, itulah pentingnya tadi ukhuwah Islamiyah tadi ya. Ukhuwah Islamiyah. Baik, demikian ya. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Uco nih. Gimana caranya memahami dan menghadapi akhlak yang kurang bagus Pak Ustadz? Nah, mungkin gimana nih kalau kita ketemu orang yang nggak benar gitu akhlaknya? Ini harus gimana? Apakah ada A ada B gitu? Gimana Pak? Ya harus meneladani Nabi ya. Nabi itu memperbaiki moral, akhlak, mental orang Arab step by step. Step by step. Tidak bisa langsung berubah sesuai dengan keinginan kita, harus sabar. Tirulah Nabi, sampaikan dengan baik, dengan benar di waktu yang pas. Gitu. Kata Imam Ghazali ya, salah satu sufi terkenal itu, kalau Anda ingin menasehati orang, tujuannya adalah pembenahan dia, jangan pernah nasehati di depan masyarakat, di depan publik, jangan. Jangan nasehatin langsung di WA, di komentarnya, jangan. Panggil atau kita temui face to face, dari hati ke hati. Itu salah satu cara untuk memperbaiki. Nggak boleh kita langsung membodohkan dia ya di depan umum lagi. Itu namanya bukan memperbaiki akhlak, itu pembunuhan karakter. Ya kan? Jadi kalau ingin memperbaiki, ya pertama, satu, niat kita benar-benar untuk nasihati dia. Yang kedua, caranya harus baik. Ya tadi, face to face, empat mata, dari hati ke hati. Perkara nanti berubah atau tidak, nah itu udah urusan dia. Baik. Kalau belum berubah, ya berkali-kali lah. Seperti Nabi mendakwahi Abu Jahal sampai wafat pun, tapi mendakwahi pamannya Sayyidina Hamzah dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu Nabi Muhammad. Ya kan? Kekasihnya Allah itu. Hasil dakwahnya ada yang diterima, ada yang tidak. Apalagi kita, siapa kita? Ya, oke, benar. Ya kan? Siap. Jadi maklum aja kalau umpama nggak diterima, nah itu jangan menyalahkan dia. Mungkin ya, kita ada yang salah kita ini. Harus diaudit diri kita, harus muhasabah. Baik, itu Ya. beberapa pertanyaan. Ini masih ada nih, pakai satu lagi terakhir. Ya. Ini lucu nih dari Husnul. Pak Ustadz, kalau dapat jodoh yang soleha gimana caranya? Itu sulit itu. Ya. Kalau udah takdirnya mudah, Mas. Oh gitu. Ya. Tapi guru saya itu pernah berpesan. Dimulainya semua keinginan cita-cita itu bukan hanya dengan ikhtiar lahir. Mulailah dengan doa. The power of doa itu luar biasa. Kekuatan doa itu luar biasa. Jangan pernah sepelekan. Pertama doa. Yang kedua baru ikhtiar. Yang terakhir ya tawakal. Nah doa, ini perlu dicatat itu. Ini doa mustajab. Diamalkan oleh Nabi Musa. Ya, direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas itu ya. Apa doanya Nabi Musa?
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Saya ulangi 3 kali ya. Boleh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Duhai Tuhanku, sesungguhnya diriku ini sangat membutuhkan kebaikan yang kau turunkan. Nah, konon Nabi Musa ya megap-megap dalam keadaan takut, lari dari jeratan Fir'aun karena habis membunuh anak buahnya itu ya, ke desa, kemudian membantu 2 gadis yang sedang menggembala kambing ya. Setelah dibantu, beliau ngasoh kayak gini, nyantai, doa tadi tuh, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Setelah doa ini, Masya Allah, dua putri tadi yang ternyata adalah putrinya Nabi Syuaib datang sendiri ke Nabi Musa. Modus, nggak bisa bang. Saya naksir engkau Nabi Musa, nggak bisa ya. Nggak. Wahai Musa, bapak saya pengen ketemu kamu. Nah kan, setelah ditemui bisa akhirnya kan ditawarkan. Musa, saya punya 2 putri, silahkan pilih salah satunya. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi Musa, waduh, saya nggak punya maharnya. Gimana? Ya udah, gampang. Kamu kerja sama saya, asuh gembala ini, sama Nia Hijaj selama 8 tahun. Kalau mau sempurnakan 10 tahun, itu maharnya. Jadi ulama ya tafsir, seorang mufassir namanya Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir itu menafsiri doa ini. Jadi siapa yang ingin perempuan solehah tadi, tidak hanya solehah, keturunan bangsawan ya kan, keturunan kiai gitu, keturunan bagus lah. Selain itu setelah nikah dapat kerjaan yang layak, yang bagus. Nah itu ini, baca doa itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Saya juga menerima doa ini dari 2 guru kami. Yang pertama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, yang kedua adalah Profesor Ridwan Jamal Ridwan di Palestina. Luar biasa itu, iya, power itu, of doa ya Pak. Itu mustajab itu. Kalau percaya doain. Doa dan aja ini tuh. disampaikan langsung streaming nih. Masnya masih jomblo nggak? Boleh sih. Nah itu diamalin tuh Mas. Saya izin praktekkan nanti Pak Iya. Kiai. Itu ya untuk tadi beberapa pertanyaan. Nah ini Pak Kiai, tidak terasa kita sudah 1 jam berbicara dengan revolusi mental dan akhlak ini, terutama peranan Islam. Boleh Pak Kiai terakhir disampaikan kepada pemirsa Salon TV apa yang poin penting dalam pembicaraan kita pada siang ini? Ya, sahabat Inspirasi Kolbu, teruslah mengaji. Alhamdulillah di era digital ini kita bisa banyak menimba ilmu melalui YouTube, melalui Google, melalui website. Tapi ingat, lihat validitasnya, lihat sumbernya. Ya, sumbernya apakah ini guru yang menjelaskan ini memiliki lisensi, ya, akreditas, sanad mata rantai gen ilmunya sampai ke Rasulullah atau tidak. Jadi jangan sampai kita salah nonton, ya, salah ajaran, salah asuh nanti, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah ketipu dengan jargon, platform, nomenklatur yang mengatasnamakan Islam, tapi ternyata jauh dari nilai-nilai akhlak, jauh dari arti Islam itu sendiri yang membuat kita sejahtera, nyaman, selamat. Ya. Kok ada ajakan Islam, tapi kok tidak menyelamatkan, tidak menyejahterakan, tidak bikin hati ini adem ayem, malah mengajarkan arogansi, kesombongan. Itu harus tinggalkan. Itu tidak bisa merefleksikan revolusi mental, ya. Nah yang terakhir, terus berdoa, ya, kita masih pada zaman pandemi ini serba kesulitan. Mari kita belajar bersyukur, bersabar,
insya Allah sebentar lagi ya masa ini akan selesai. Amin. Dan mari kita sejak sekarang benahi niat berislam kita. Sudah sejauh mana Islam kita menyelamatkan diri kita, mensejahterakan sekitar kita, ya, menjadi muslim yang sejati tadi ya. Mangsalimal muslimun al muslimu mangsalimal muslimuna miyadihi wala walisani. Ya, segitu aja. Baik Pak Kiai. Pesan saya. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa Pak Kiai. Ya, Ya, kita biar acara ini juga memiliki keberkahan. Silakan Pak Kiai. Jangan Kiai lah, saya itu masih muda. Oh iya, silakan. Walaupun sudah berubah. Yuk kita doa bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwahi wa ghidaihima wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang dengannya kami bisa benar-benar mendalami hikmah setiap laranganmu, hikmah setiap perintahmu. Warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Berilah kami rizki berupa pemahaman yang dengannya kita bisa berkomunikasi denganmu ya Allah, bisa bermunajat denganmu, sehingga semua doa kita terkabul dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih. Allahumma la tada'lana fi dhanbina fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai sudah mampir di Sultan TV. Sehat selalu, jaga kesehatan, semoga diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Nah, itu dia pemirsa Sultan TV. Saya selaku Agus Maulana selaku host ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian di acara episode kali ini Inspirasi Kolbu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa di jam 2 siang minggu depan dengan tema-tema dan pembahasan yang menarik lainnya. Kita pamit dulu Pak Kiai kepada pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.